Adapun ketika di dunianya dia beramal soleh, iman kepada Allah, meskipun wajahnya jelek, ya, saking jeleknya tuh jelek, udah nggak ada bahasa lagi tuh, ya pokoknya mau goreng jasa banget nanti, karadak, tahu karadak, jelek ya. Tapi karena dia beriman, taat kepada Allah, ini ketaatan dan keimanan akan diwujudkan dalam bentuk fisik yang nyata, menempel pada tubuh manusia itu sehingga dia terlihat cantik, tampan, bersinar, dan begitu seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultan, al-wadhihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal mas'alata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى ومن نوى به مشايخنا ومعلم الله سبحانه وتعالى من صالح النيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا وعملا متقبلا وولدا صالحا وعمرا طويلا وبدنا صالحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصوفي الهني وهاب يدري. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة صاحب الكتاب جوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم الأنقاني وإلى حضرة صاحب الكتاب التنقيرات السديدة الحبيب حسن بن أحمد بن محمد الكاف وإلى حضرة سيد الحبيب زيد بن إبراهيم بن زيد بن سمير سيد الحبيب عمر بن محمد بن سعد بن عبيد الشيخ أبي بكر بن سعد وجميع مشايخي ومشايخ مشايخي وإلى حضرة أبي وأمي غفر الله لهم ذنوبهم ويغني درجاتهم وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segenap jamaah pengajian rutin malam Rabu
sekalian yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai musibah, dari berbagai macam mara bahaya, fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya hingga akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Ibu dan bapak sekalian, sebagai bentuk simpati dan empati kita kepada saudara kita yang terkena musibah kemarin pada hari Senin, kita doakan mudah-mudahan yang wafat dalam musibah tersebut iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wafat dalam keadaan syahid, dan yang selamat terluka dan rumahnya hancur mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil Qur'an wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab Jawhar Tauhid. Tepatnya kita sampai pada bait yang ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa fi i'adatil arad qawlani wa rujihan i'adatul ahyani. Di dalam bait yang ke-99, pengarang kitab ini akan menjelaskan tentang masalah i'adatul arad. I'adah mananya dikembalikan, sedangkan arad mananya ada sesuatu yang selalu menempel pada materi, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, itu namanya arad. Jadi untuk lebih mudahnya, arad itu bisa kita sebut dengan sifat. Seperti warna, dia kan tidak bisa berdiri sendiri, dia menempel dengan materi, baik itu tubuh ataupun benda-benda yang lain. Begitu juga tinggi, pendek, kecil, besar, kurus, gemuk, ini adalah arad. Marah, ridho, sabar, iman, kufur, taat, maksiat, ini semua adalah arad. Tampan, cantik, jelek, bangpak. Tahu bangpak nggak? Jelek ya, itu bahasa Jerman itu. Itu namanya arad. Apakah arad, sifat-sifat manusia itu akan dikembalikan sebagaimana tubuh manusia itu dikembalikan, sebagaimana fisik, sebagaimana jasad, sebagaimana jisim ini dikembalikan di hari kiamat yang sudah hancur? Apakah sifat-sifatnya juga sama, dikembalikan atau tidak? Dikatakan di dalam bait ini, wa fi i'adatil arad qaulani. Di dalam masalah dikembalikannya arad atau sifat ada dua pendapat ulama. Warujihat i'adatul arad i'adatul ayani. Nah, dari dua pendapat itu, pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, yang banyak dianut oleh mayoritas para ulama,
adalah i'adatul a'yan. Jadi arad itu pun dikembalikan sama. Ay zahabal aktsaruna ila anna al-arada yu'adu hina i'adatil jismi. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa sebagaimana fisik, tubuh, jisim atau jasad ini dikembalikan, maka bersamaan dengan itu sifat-sifatnya pun sama dikembalikan. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh imam kita di dalam tauhid, di dalam akidah, yaitu imam siapa? Imam kita siapa? Dalam akidah. Bukan, akidah. Dalam fikih Imam Syafi'i, dalam akidah imam siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini imam kita di dalam akidah dan beliau condong kepada pendapat tersebut. Wala farqa bainal 'ardi alladhi yatullu baqa'uhu kal-launi wa baina ghairihi kas-sauti. Sifat yang dikembalikan bersama dengan dikembalikannya fisik dan tubuh manusia itu tidak ada beda antara yang tetap ada di tubuh manusia pada saat dia hidup atau yang berubah-ubah, seperti warna. Warna ini kan menempel di tubuh kita begitu saja dan tetap seperti itu, tidak berubah. Yang hitam ya tetap hitam, yang putih tetap putih. Jadi ketika dibangkitkan pun di sana, ya kalau di dunianya hitam berarti dia pun hitam. Kalau di dunianya coklat berarti coklat. Di sananya geseng, di sininya geseng, di sananya geseng ya. Di sininya putih, di sananya putih. Begitu. Termasuk suara juga sama, meskipun suara ini kan berubah-ubah. Pada saat kita kecil suaranya kan beda, besar sedikit beda, sekarang udah dewasa beda, nanti tua juga beda. Suara juga sama, ya. Meskipun suara ini sifat yang menempel di tubuh manusia yang mengalami beberapa kali perubahan, itu pun sama akan dikembalikan. Wa baina ma huwa maqdurun lil 'abdi wa baina ghairihi. Bahkan kata para ulama, sifat yang termasuk dalam kategori kemampuan manusia ataupun bukan kemampuan manusia, ini pun dikembalikan. Artinya sebagaimana dulu dia berilmu, maka dia pun akan dikembalikan dalam keadaan berilmu. Sebagaimana dulu dia mampu berjalan, dia akan dikembalikan dalam keadaan mampu berjalan. Sebagaimana dia dulu mampu memukul, dikembalikan dalam keadaan punya kemampuan untuk memukul. Sifat-sifat seperti itu. Maka ini ditanyakan kemarin kan oleh Pak Ustadz Dimaskun, bagaimana kalau orang yang di dunianya itu pincang misalnya begitu atau buta, apakah dikembalikan dalam keadaan seperti itu atau dalam keadaan sempurna? Dalam hal ini kemarin saya jawab ada dua pendapat kan. Ada yang mengatakan seperti itu ya, sesuai dengan sifatnya ketika di dunia. Ada yang mengatakan tidak, dikembalikan dalam keadaan utuh begitu. Famakan minal a'radil mulazimati lidzat min bayadin wa tulin wa nahwihi fa innahu yu'adu muta'allaqan biha. Jadi segala sifat yang memang selalu menempel bersama dengan jasad dan fisik, seperti putih, tinggi ataupun kurus, hitam, ini dikembalikan bersamaan dengan jasad itu, dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika tubuh manusia itu disusun kembali oleh Allah, sifat-sifatnya pun ikut bersama dengannya. Wa makana min ghairi dalika kal kufri wal ma'asi wal imani wa ta'ati fa innahu yu'adu musawwaran bi suratin hissiyatin fatakunu hasanatan minal hasanati wa qabihatan fi sayyiati. Hadza huwa dhahir. Nah, adapun sifat-sifat yang ada pada tubuh manusia yang tidak menempel, yang tidak menetap, akan tetapi dia bisa berpisah, kadang menempel, kadang memisah, kadang menempel. Seperti halnya sifat taat dan maksiat. Ini kan arad juga sama sifat, tapi kan ada kalanya menempel di tubuh kita.
ada kalanya tidak. Sebagaimana kekufuran dan iman, ini juga sifat arad. Ada kalanya menempel, ada kalanya tidak. Beda dengan hitam ataupun putih, ini nggak bisa dipisahkan dari diri manusia itu. Atau misalnya tinggi ataupun pendek, nggak bisa dipisahkan dari manusia. Tinggi ataupun pendek, kurus ataupun gemuk. Tapi kalau iman, kemudian kufur, lalu maksiat, taat, ini kan kadang menempel, kadang berpisah. Nah, jika yang menetap selalu di tubuh manusia, yang selalu menempel di tubuh manusia, seperti tadi katakan, disampaikan bahwa itu akan ikut bersama dikembalikan ketika jasad atau fisik itu disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sifatnya itu tidak menetap selamanya di tubuh manusia, yang sifatnya itu kadang menempel, kadang tidak di tubuh manusia, apakah juga dikembalikan atau tidak? Kata para ulama, menurut ulama yang pertama ini tetap dikembalikan, tapi Allah wujudkan dengan bentuk fisik yang nyata. Artinya gini, jika kemaksiatan atau kekufuran, maka Allah akan kembalikan itu dalam bentuk rupa yang nyata, berupa sosok yang mengerikan dan jelek yang menempel pada tubuh manusia itu. Jadi ketika dia di dunianya tampan, cantik, tapi dia maksiat, tapi dia kufur, maka ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia dalam keadaan jelek, mengerikan. Sebab itulah sifat kufur, maksiat yang ada pada dirinya ketika di dunia. Adapun ketika di dunianya dia beramal soleh, iman kepada Allah, meskipun wajahnya jelek, ya, saking jeleknya tuh jelek, udah nggak ada bahasa lagi tuh, ya pokoknya mau goreng jasa banget nanti, karadak, tahu karadak, jelek ya. Tapi karena dia beriman, taat kepada Allah, ini ketaatan dan keimanan akan diwujudkan dalam bentuk fisik yang nyata, menempel pada tubuh manusia itu sehingga dia terlihat cantik, tampan, bersinar, dan begitu seterusnya. Ya. Inilah yang zahir. Wa hadhil i'adatu laysat tub'atan wahidatan bal hiya 'ala tajdid hasba ma kana fid dunya. Nah, dikembalikannya sifat-sifat manusia itu enggak langsung ternyata. Ya, akan tetapi berangsur-angsur sebagaimana dulu manusia ya memiliki sifat-sifat itu secara berangsur-angsur, maka di hari kiamat pun sama. Ya kalau tubuh dibangkitkan secara langsung ya, tapi sifatnya itu akan menempel di tubuh manusia sebagaimana sifat di dunia ini secara berangsur-angsur. Akan tetapi meskipun berangsur-angsur, kata para ulama, lakinnaha tamuru kalamhil basar, cepatnya itu hanya seperti kedipan mata. Meskipun berangsur-angsur tapi cepatnya seperti kedipan mata. Pokoknya kalau mainnya logika nggak bakal bisa dicerna dengan logika kita. Sehingga kata para ulama, hal yang seperti ini watafidu fi mithli hadhil mawatin afdal, sebaiknya kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu banyak difikirkan, cukup diimani begitu. Nanti kebanyakan mikir ini sholat mah enggak nanti. Ya ngapain ya? Cukup kita imani, kita yakini, sudah selesai. Nah, pendapat ulama yang kedua mengatakan dahaba ba'du ashabina ilam tina'i i'adatil aradi mutlaqah, bahwa yang namanya sifat itu tidak akan dikembalikan. Yang hanya akan dikembalikan, disusun kembali adalah fisik, adalah jasad, adalah tubuh. Adapun sifatnya tidak. Ya. Mereka mengatakan yujadul jismu bi'aradin akhara. Jadi fisik kita nanti ketika Allah susun kembali itu dengan sifat-sifat yang lain. Dengan sifat-sifat yang tidak sama seperti sifat di dunia. Idla yanfaku jismun an aradin ma, sebab yang namanya fisik itu nggak bakal bisa steril dari sifat. Setiap fisik pasti ada sifatnya, entah itu tinggi, entah itu pendek, entah itu putih, hitam, dan lain sebagainya. Tetapi sifat nanti di hari kiamat itu beda dengan sifat fisik di dunia. Ini pendapat yang kedua, sebagaimana kita kaji sebelumnya ya, bahwa nanti kan tubuh manusia di sana
rata-rata 30 tahunan umurnya, dan tingginya itu rata-rata seperti tinggi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang tingginya itu kurang lebih berapa hasta? 60 hasta, atau kurang lebih sekitar 20 meter ya, atau 30 meter. Nah itu kan berarti dengan sifat yang berbeda kan? Kan sifat kita sekarang tingginya paling 170 ya, 168, 65, 160 standar. Tapi kan kemudian nanti tingginya seperti tinggi Nabi Adam, itu menunjukkan bahwa sifat kita di sana, fisik kita dengan sifat yang berbeda. Meskipun tubuhnya tubuh kita sebagai tubuh di dunia, tapi fisik sifatnya berbeda. Nah inilah yang dipegang oleh ulama yang kedua tersebut. Lakinir rajihu i'adatul a'radi bi'ayaniha wa hiya allati kanat fid dunya. Nah, dari kedua pendapat ini, mana pendapat yang paling kuat? Dikembalikan tidak sifat? Dikembalikan sebagaimana sifat di dunia. Jadi kalau di dunianya kurus, di sana juga kurus ya. Begitu. Di dunia jelek, di sananya belum tentu. Tergantung amal kan, begitu tadi. Ya. Jadi urusan jelek ataupun cakap tergantung amal itu mah. Lanjut bait yang ke-100. Wa fi zaman qaulani wal hisabu hakun wa ma fi hakin irtiyabu. Di bait yang ke-100 ada dua topik utama. Pertama masalah waktu, apakah dikembalikan atau tidak. Yang kedua adalah masalah hisab. Kita ambil yang pertama adalah waktu. Kita di dunia melewati berbagai macam waktu. Ada yang usianya 60 tahun, maka dia telah melewati waktu 60 tahun di dunia. Ada yang usianya 40 tahun, berarti dia melewati waktu 40 tahun di dunia. Nah, apakah waktu yang di dunia itu pun dikembalikan nanti di akhirat? Ini topik yang penting juga. Ternyata di dalam masalah ini pun qaulani, ulama terbagi dua pendapat. Jadi masalah perbedaan pendapat itu ya hal yang wajar dan lumrah ya. Jadi kalau sekarang kadang ada yang berbeda satu dengan yang lain dari sudut pandang, dari pandangannya, dari pendapatnya, itu wajar ya. Yang penting tetap salaman, tetap rangkulan, tetap duduk bersama meskipun pendapatnya beda. Cuman kan zaman sekarang enggak. Kalau sudah pendapatnya beda udah enggak mau duduk bersama. Udah enggak mau salaman. Salaman pun tapi kadang cari duduk yang lain. Perasaan enggak nyaman, ini enggak baik seperti itu ya. Nah, pendapat yang pertama dan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat. Al-arjahu anna jami'a azminatil ajsam allati marrat 'alaiha fid dunya tu'adu li tashhada lil insani wa 'alaihi bima awqa'a fiha min at-ta'ati wal azami lakinnaha i'adatun 'ala tadriji hasba ma marrat fid dunya wa in kanat fil akhirati asra'a. Pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, paling unggul dalam masalah apakah waktu yang dulu pernah dilewati oleh manusia di dunia akan dikembalikan atau tidak. Nah, pendapat yang paling kuat mengatakan adalah bahwa seluruh waktu yang telah dilewati oleh manusia di dunia itu akan dikembalikan di akhirat. Apa hikmahnya? Sebagai saksi atas perbuatan baik yang dilakukan manusia atau atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita nih di sana akan mengalami waktu yang dulu pernah kita alami di dunia. Dulunya ngaji, dulunya ini sama, terulang kembali nih proses kehidupan di dunia nanti di akhirat sana. Jadi kayak diputar kembali video rekaman yang sudah lalu. Akan tetapi pemerannya kita langsung, bukan cuma lihat nonton ini, kita berperan di situ. Ya. Kita berperan dulu ngaji, di sana juga ngaji, maksiat terulang kembali itu.
Ini pendapat yang kuat seperti itu, ya. Menikah terulang kembali di sana, ya. Bekerja terulang kembali di sana. Cuma, ya, meskipun secara bertahap, akan tetapi di akhirat prosesnya akan lebih cepat daripada dunia. Jadi meskipun proses yang dilalui itu misalnya 40 tahun, tapi di sana mungkin sebentar, ya. Tapi tetap itu akan dilalui kembali, ya. Jadi waktu itu akan diputar kembali. Subhanallah, subhanallah. Baru dengar kan ya? Baru dengar sama. Alhamdulillah kan kalau ngaji mah ada tambahan ilmu begitu. Kalau lupa kan tinggal dibaca lagi terjemahannya. Jadi ini pendapat yang mutamad, pendapat yang kuat, pendapat yang roji. Sebagaimana kita di dunia beraktivitas, makan, minum, ibadah, taat, sholat, puasa, ngaji, naudzubillah maksiat misalnya. Ini akan kita ulangi kembali di sana. Hikmahnya apa tadi? Waktu yang diulang kembali, yang dikembalikan kembali akan menjadi saksi bagi kita atas perbuatan baik atau perbuatan buruk. Mudah-mudahan kalau yang buruk-buruk mah di skip ya. Nah, mudah-mudahan di skip lah. Kan YouTube juga bisa kan di skip ya, tek-tek ya. Mudah-mudahan aja bisa. Karena emang ada nanti ya, ada riwayatnya bahwa memang kalau seseorang itu bertobat kepada Allah, dia menyesal, dia bertobat, minta ampun, Allah akan dengan kudrat iradatnya membuat malaikat pencatat amal lupa atas dosa yang dilakukan oleh fulan bin fulan itu. Nah, ini mungkin saya bilang tadi di skip ya, skip nanti. Jadi dulu pernah melewati masa-masa maksiat di dunia karena tobat, nyesal itu di skip insyaallah mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal amin. Tahu mau di skip Bu, tahu? Tahu ya. Oh, dicepetin benar. Wa mala ba'duhum ilam tina'i i'adatil azmani. Tapi sebagian ulama mengatakan yang kedua nih, itu enggak terjadi pengulangan waktu, tidak terjadi pengembalian waktu. Kenapa? Libutlani istima'il mutanafiyati kal madhi wal hali wal istiqbal. Karena alasannya gini, waktu yang kita lalui itu kan hanya 3 ya, yang sudah lewat, yang sekarang, dan yang akan datang. Ini kalau dikembalikan di hari kiamat, berarti mengembalikan sesuatu yang mustahil ada dalam satu waktu. Karena kan waktu ada 3, sudah lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, kita di akhirat itu kan waktu yang sekarang nanti. Ketika di akhirat, itu kan statusnya waktu yang sekarang, waktu yang sekarang yang di akhirat gitu. Nah, kalau diulangi kembali waktu yang sudah lewat, sedangkan ada waktu yang akan datang, ini berkumpul 3 waktu dalam satu waktu, ini mustahil. Kata ulama yang kedua. Nah, cuman dibantah oleh ulama yang pertama tadi. Apa bantahannya? Terjadinya pengulangan waktu itu enggak sekaligus tapi bertahap. Artinya sama, apa yang dulu pernah kita alami di dunia akan kita alami nanti di akhirat kelak. Pengulangan, begitu. Maka kesimpulannya ya kita cukup mengimani saja, begitu. Adapun masalah kaifiatnya, tata caranya kayak gimana, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah pengulangan waktu atau dikembalikannya waktu. Masalah yang kedua di dalam bait yang ke-100 tentang hisab. Itu wal hisabu haqqun wa ma fi haqqin irtiyabu. Itu akan kita lanjutkan insyaallah di kajian berikutnya ya, sudah setengah jam.